Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Jelajah Kopi Nusantara nih, terutama dari ownernya Pak Ahmad Bahar. Ya, ketemu kita di salah satu kafe namanya Kopi Literasi di Kabupaten Sumedang Berdaging. Nah, di tempat ini nggak hanya menyajikan sebuah kopi ataupun yang berkaitan dengan minuman ciri khas dari Indonesia itu sendiri, tapi di sini mengedepankan budaya literasi. Menurut Bapak, apa sih pandangan Bapak, tanggapan mengapa literasi itu identik dengan kopi, Pak? Dari pengalaman Bapak yang sudah Ya, mengelilingi Indonesia. karena ini orang baca, kemudian pengen melek lama baca, kalau kelamaan bisa ngantuk ya. Makanya mungkin dengan Minum kopi. minum kopi. Jadi kalau kopi literasi ya sambil ngopi, sambil belajar, atau dibalik sambil belajar ditemani kopi. Mungkin itu ya. Jadi pengalaman Bapak Pak, melihat berbagai tempat dan hal-hal yang luar biasa yang Bapak temui di berbagai daerah, apakah setiap pemuda nih khususnya memang harus mengedepankan ataupun mengutamakan budaya kopi dan literasi? Ya tidak harus, sebenarnya kalau ngopi hanya untuk sarana bergaul, pergaulan. Jadi banyak cara untuk menjadi alasan. Sebenarnya hanya pengen ngobrol, cuman kan rasanya tidak enak kalau tidak sambil ngopi. Mungkin sama lah kayak orang ngerokok itu, kalau nggak sambil ngerokok rasanya juga nggak enak. Tapi akhirnya memang kopi jadi budaya. Nah, di tempat-tempat ngopi ini memang ada yang, nah ini mumpung kita di suatu tempat non jauh di Jakarta ini, saya mau inilah sekalian mengumumkan. Wih, keren nih. Apa itu, Ada Pak? kaitannya sama buku. Ini buku yang belum pernah saya launching gitu, dan kebetulan ini momentumnya pas, yaitu buku tentang Jenderal Tito Karnavian. Nih, Mantan Kapolri, Pak ya? ya, Yang mantan sekarang Kapolri. menjabat jadi Mendagri, Menteri Dalam Negeri ya. Ya, maksudnya ini gini, apakah Coba lihat. Pak Jenderal Tito ini layak nggak jadi presiden? Jadi begini, bukan Presiden, masalah ya? bukan masalah jenderalnya, bukan masalah Pak Titonya, tetapi dari sisi Polri. Kenapa ya orang itu Indonesia ini kalau disebut nama polisi itu, mohon maaf itu Alergi, Pak ya? ada kata-kata mungkin jijik apa Alergi gimana itulah gitu. istilahnya. Kalau dibilang pengen bilang jijik enggak juga ya. Tapi kalau jijik banget ada yang bilang begitu, bukan saya tapi Itu karena kasus Sambo sama Malang. Bukan. Bukan. dari sekian tahun itu, sekian periode dan generasi, mohon maaf kawan-kawan yang berprofesi baju coklat ini, bahkan ada istilah-istilah hama, wereng itu kan sama coklat juga. Jadi ada yang memberi istilah kawan-kawan dari Polri ini disebut begitu, tapi bukan saya. Sekali lagi saya hanya melanjutkan kata-kata itu, dan saya sering mendengar. Setelah saya coba telisik dan saya coba berkawan dengan banyak orang, kenapa pertanyaannya nggak ada satu orang pun yang berani mencalonkan diri menjadi presiden? Atau masyarakat kenapa tidak menyinggung radar, katakanlah nama Pak Tito, kenapa nggak masuk radar capres cawapres misalnya gitu? Nah ini kan jadi persoalan. Ya moga-moga, nah ini ada jawabannya di sini. Nah jawabannya, apa benar Pak Tito itu layak jadi capres 2024, atau sebaliknya buku ini berisi dilarang memilih Jenderal Tito. Tapi ngelihat dari pengalaman Pak Tito nih, Pak, beliau juga salah satu, bahkan satu-satunya Kapolri yang menjadi Kapolri di usia muda, dan sekarang di masa usia yang belum pensiun, dia sudah menjabat sebagai Mendagri. Apakah ini sebuah poin penting bahwasanya Polri yang dianggap alergi oleh masyarakat justru karena sosok Pak Tito inilah yang membuat Polri ini menjadi
naik elektabilitas Pak. Nah itu justru ini malah sekarang sudah mau mepet ke 2024. 2024, malah nama Pak Tito seperti hilang tertelan bumi. Waduh. Oke, menjadi mendagri, tetapi hanya apa? Hanya kebijakan dan ininya aja. Tapi secara leadership, secara ini kenapa nggak disentuh oleh partai? Saya juga heran juga itu. Partai sepertinya menjauh gitu dengan sosok bernama Tito Karnavian ini. Padahal pintar, punya kapasitas dia Pak ya. Padahal itu Dia punya kelebihan. Nah makanya ini kenapa pertanyaannya itu kenapa masyarakat ini seperti seolah-olah benci dengan sosok polisi, itu pertanyaannya, dan jawabannya ya mungkin bisa di bawah ini di komentar itu teman-teman coba kira-kira kenapa gitu kok nggak ada yang tertarik menawarkan, jangankan presiden atau wapres, gubernur saja itu sangat jarang. Ada sih satu dua kayak mantan Wakapolda Kaltara sekarang jadi gubernur Kalimantan Utara, oke. Tapi Sedikit Pak. sedikit sekali tuh porsinya itu. Berbeda dengan TNI ya kan. TNI malah banyak melahirkan menjadi seorang presiden. Nah, masalahnya di situ. Itulah kenapa Polri kok begitu gitu. Artinya kita bicaranya ini sesuatu yang terjadi di masyarakat, dan saya kira ini menarik untuk dijadikan renungan bersama. Setidak-tidaknya ya bagi kawan-kawan yang berprofesi sebagai anggota polisi. Nah, terkait buku yang sudah Bapak tulis mengenai sosok jenderal yang penuh prestasi ini, apa saja isinya Pak yang membuat Bapak tertarik menulisnya? Gitu. Ya itu sih isinya, saya bersurat, Bapak kan orang hebat, Bapak prestasinya bagus, tapi kenapa Bapak tidak berani mencalonkan diri menjadi presiden atau wapres? Nah itu kan pertanyaan. Ya jadi kan ini saya membuat surat terbuka. Kalau memang Bapak merasa berprestasi, coba aja lah sering-sering ini. Atau kalau perlu kita undang di podcast kita ini kan gitu. Podcastnya Peci Miring ya nggak? Langsung terkenal dong. Siapa? Ya kita. Bukan. Podcastnya. Saya udah terkenal. Udah Pak Tito lama. yang terkenal. Pak Tito. Luar biasa. Mungkin Pak Bahan. ada lagi apa cukup dulu berseri itu? Tapi saya pikir gini lah Pak. Apakah Pak Tito ini tidak mau mencalonkan karena dia sudah dikekang atau diintimidasi oleh semua partai untuk agar tidak maju, atau gimana gitu? Enggak. Belum itu dapat restu lah istilahnya. Bukan ya. Kita melihat cermin aja. Jadi masyarakat itu bagian dari cermin. Nah, barangkali Pak Tito merasa, wah cermin saya kok buruk ya maksudnya saya bukan dalam pengertian pribadi, tetapi Instansi. saya sebagai kelembagaan kok wajah di cermin masyarakat. Masyarakat itu kan seperti cermin. Apa yang kita berkaca di situ ya itulah gambaran kita kan gitu. Saya kira sementara kok itu ya yang saya lihat dari banyak informasi yang saya dapat. Kayaknya itu. Jadi menurut Bapak nih, kalau misalnya seandainya Pak Tito maju dan mencalonkan menjadi seorang presiden dan dia berani memenangkan pemilu di 2024 nanti, apakah hal ini justru mengubah konsep pandangan masyarakat terhadap Polri menjadi lebih baik? Harusnya begitu. Ya, harapan Pak ya. Cuman masalahnya kenapa nggak ada gitu. Bahkan katakanlah sekarang juga Pak Jenderal Listio itu Sigit. ada nggak kira-kira yang pengen mencalonkan beliau? Tapi menurut saya harus dibikinin buku dulu Pak. Kita begini. Biar Pak Bas siap membuat bukunya? Pak, saya belum tentu mau masalahnya. Bayar 5 miliar Bapak tak mungkin mau. Belum tentu mau. Kadang-kadang saya nggak tahu ya bisa begitu ya. Untuk Pak Sigit, Masih Pak. temui Pak